Baik. Jadi di sini ada yang nanya lewat personal chat nih Pak sama saya. Selamat siang, saya Najla Fesilia Nurjadi dari Universitas Katolik Atmajaya Angkatan 2003. Mohon izin bertanya, apakah artificial intelligence dapat berpotensi atau bahkan seharusnya menjadi arbiter di masa depan? Jika iya, bagaimana menjamin independensi dan ketidakberpihakannya? Secara kita tahu bahwa AI ini dibuat oleh manusia, diatur oleh manusia sendiri juga sistemnya. Terima kasih. Itu dari Najla Fesilia Nurjadi itu, Pak. Silakan untuk mungkin dari Pak Samud dulu deh yang dijawab. DJ, thank you. Najla Visilia Nuryadi. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah AI bisa nggak menjadi arbiter? Sama juga pertanyaannya, lawyer masih dibutuhkan nggak? Atau bisa digantikan dengan AI nggak? Kan itu juga pertanyaan. Nah, sebenarnya kalau bicara masalah independensi atau menjamin independensi dan ketidakberpihakan, menurut saya sebenarnya mereka independen, lebih independen dan lebih melihatnya dari objektif. Tetapi kalau saya, ini pendapat pribadi saya, sekalipun ada AI yang menjadi lawyer, ada kan beberapa media waktu itu kita lihat ada di pengadilan di Amerika kalau nggak salah itu lawyernya dari AI. Dia di, di, sengaja dipakai untuk seperti itu. Jadi sekalipun arbiternya dari AI, lawyernya dari AI, kalau bicara hukum itu nggak bisa bicara antara 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau kita bicara hukum. Jadi menurut saya ada bagian tertentu yang tidak bisa diakomodir oleh teknologi tadi atau AI tadi. Karena walau bagaimanapun ada faktor rasa keadilan yang harus ada di dalam hukum. Sementara AI dan segalanya itu teknologi kan nggak pakai perasaan, nggak baperan dia, ya kan? Nggak baperan, nggak sensitif, nggak overthinking kan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat apakah dia independen dan tidak berpihak, saya yakin jauh lebih independen. Tetapi apakah penyelesaian sengketa bisa lebih baik atau bisa mencapai hasil yang maksimal dalam menyelesaikan suatu sengketa dibandingkan dengan manusia yang ini, menurut saya masih prefer manusia. Karena kenapa? Karena ada rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang harus juga dinilai dalam suatu sengketa. Jadi tidak hanya bicara masalah, oke ini benar hitam putih seperti itu secara kaku, tidak seperti itu. Tetapi ada sisi-sisi lain yang harus dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara atau dalam suatu sengketa. Demikian Jenar dan siapa tadi? Felicia, Nasla. Terima kasih. Terima kasih Pak Samud. Mungkin Prof ada mau sedikit menambahkan? Iya, saya sepenuhnya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sam bahwa manusia tidak dapat dan tidak akan digantikan dengan buatannya sendiri. Intinya seperti itu kan kira-kira. Tetapi teknologi itu kita harus anggap sebagai sesuatu yang kita sebut dengan enabler, ya, membantu manusia mempermudah kerja manusia. Ini saya berikan satu ilustrasi di Amerika Serikat pernah ada diskusi seperti ini. Apakah peran manusia itu tergantikan meskipun ada prediksi 60 tahun 2000 sekian 60% dari pekerjaan-pekerjaan tertentu itu digantikan dengan AI ya. Tetapi dalam konteks kita dalam konteks penegakan hukum dan lain sebagainya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sam. Jadi pada waktu itu ada diskusi matang. 8 lawyer terbaik di Amerika Serikat itu diuji kemampuannya dengan machine learning berbasis artificial intelligence. Misalnya di dalam melakukan analisis terhadap kontrak, ya, analisis terhadap kontrak. Hasilnya memang mencengangkan.
hasilnya mencengangkan. Jadi the best American lawyer itu mereview kontrak itu in 14 jam dengan keakurasian 90%. Itu yang terbaik among the American lawyer. Tapi AI, machine learning berbasis AI itu bisa melakukan review itu mungkin hanya dalam waktu 1 sampai dengan 2 jam dengan keakurasian 95%, katakanlah begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi itu? Di Amerika itu ada dua pandangan besar tentang itu. Ada yang pesimistik mengatakan ya kalau sudah seperti ini ya berarti ya hopeless lah buat profesi kita gitu ya sebagai lawyer. Tetapi ada yang optimis mengatakan begini, nggak apa-apa penggunaan learning machine berbasis AI. Let's the machine learning do the 95% of the job, tapi 5% akhirnya kami yang menentukan. Jadi tetap harus ada human intervention. Ini tentu agak positif kita melihatnya. Jadi kalau misalnya Pak Sam dan teman-teman di Locomnya sekarang itu bekerja dari pagi sampai dini hari begitu ya. Nah, dari pagi sampai dini hari ini bisa digantikan sementara begitu. Tetapi kata akhir dan finishing touch-nya itu oleh manusia. Di situ kalau kita berpikirnya secara positif itu akan menciptakan wellness. Jadi zaman sekarang ini kita berpikir tentang wellness. Jangan hidupnya hanya untuk kerja, ya sebagian pekerjaan kita dibantu oleh mesin, tapi quality control-nya, final touch-nya tetap ada pada manusia. Itu yang menjadikan misalnya EU GDPR mengatakan bahwa automated processing of personal data, kalau 100% automated, nggak boleh. Tapi there must be some kind of human control or human intervention. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih. Ada yang menanggapi namanya Novita dari Atmajaya. Berarti dengan kata lain AI sebatas sebagai penunjang dalam penyelesaian sengketa ya, bukan menjadi main person-nya. Jadi gimana tuh? Setuju. Saya setuju. Cocok.